Saya sudah bersama dengan Kepala Desa Air Putih, Bapak Saifuddin. Ini gimana Pak kesiapan desa Bapak sebagai desa cantik? Alhamdulillah ada pembinaan juga dari BPS yang sudah sampai ke desa gitu kan. Jadi memberikanlah bimbingan apa-apa yang perlu nanti menjadi salah satu persyaratan pendataan. Alhamdulillah itu sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu tunjuk ajar, terutama dari kami desa itu kan banyak SDM yang masih kurang. Paling tidak tugasnya itu perlu ada pelatihan lah, sehingga dia nanti akan terus memberikan motivasi sehingga data-data yang akan dipinta dan diperlukan oleh daerah itu bisa terpenuhi. Gimana Pak ke depannya? Data itu sudah ada, tinggal kita kan mengumpulkan sesuai dengan permintaan. Kalau misalnya minta hari ini, alhamdulillah hari ini juga bisa selesai karena data itu sudah ready lah intinya. Kami juga tak bisa melaporkan ke mana-mana yang orang minta kan tak ada. Sehingga kita data itu memang sudah lengkap, sudah ada. Jadi kalau sejauh ini data apa aja sudah ada di yang desa Pak? Yang utama itu terhadap kependudukan, kemudian masalah pembangunan, mungkin data-data tentang berapa luas lahan, mana wilayah kekebunan, mana wilayah itu sudah ready semua. Artinya bisa diakses dan bisa dipinta. Oke, terima kasih Pak ya. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Hari Prasetyo, Kepala BPS Kabupaten Bekasi. Kita akan tanya-tanya ya dengan Pak Hari. Penasaran nih Pak, desa cantik seperti apa nih Pak konsepnya? Jadi desa cantik atau desa cinta klasik itu adalah konsepnya kita bagaimana menambah kapasitas atau pengetahuan pemerintah desa terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik, sehingga nanti desa itu bisa mandiri dalam kegiatan pengumpulan data. Jadi jika kita nanti kalau ada orang-orang yang butuh data, mereka bisa melihat nanti dari website. Untuk awal mungkin kita data-data yang tersedia di desa itu, sebenarnya desa itu banyak punya data penduduk, data infrastruktur dan lain-lain. Bagaimana kita membantu mereka menstandarkan data-data tersebut, kemudian mengolahnya dan menyajikan. Nanti memang kita fokuskan dulu awalnya ini mungkin data penduduk, ya seperti itu yang data dasar. Nanti kalau mereka sudah bagus dan sudah mandiri, baru bisa dikembangkan mungkin kebutuhan data dari OPD yang lebih luas. Seperti Pak Johan sampaikan tadi juga, kalau bisa desa itu punya semua data gitu ya Pak? Ya, bukan betul. Nanti seperti itu Pak? Jangka panjangnya seperti itu Bu. Tapi jangka pendeknya di awal-awal kita membangun knowledge-nya dulu. Knowledge-nya, pengetahuannya, keilmuannya, skill-nya kita coba lengkapi dulu. Nanti memang output awalnya itu ya mungkin publikasi statistik sama website. Nah, tentu kan website itu kita mulai dari yang kecil-kecil dulu kan, yang data sederhana dulu. Nanti ke depan kalau memang mendukung, kita kembangkan lagi, datanya semakin banyak dan semakin kompleks. Tapi ini kan tentu butuh sokongan tadi dari pemerintah daerah, mungkin dari bupati dan Bapeda tadi kan. Karena memang kalau BPS sendiri tidak sanggup untuk misalnya menata semua, tentu harus butuh juga dukungan dari semua pihak. Iya, Pak Ari, ke depannya apakah ini juga diduplikasi oleh desa-desa lain? Nah, sebenarnya ini udah dari 2022 Bu. 2022 kita mencanangkan waktu itu 11 desa. 11 desa, satu desa, satu kecamatan. Memang di tahun berikutnya kita ini segala macam kan, karena waktu itu masih awal ya. Masih awal, programnya masih sederhana, cuma nanti di 2025 ini yang desa Air Putih ini yang lebih sudah lebih maju lah apa yang mau kita capai gitu. Kalau dulu kan mungkin lebih sederhana, tapi 2022 ini memang kita fokus satu, tapi kita fokus ke kualitasnya. Bengkali sudah ada 2022. Desa mana Pak? Yang sempat masuk dua besar, peringkat 2 atau peringkat 2 provinsi Jawa itu adalah desa Selat Baru di 2023 ada, 2023 ada, 2024 ada. Nah, di 2025 kita lebih intens lagi, lebih detail lagi apa yang kita ingin, karena waktu itu kan mungkin lebih sederhana, cuma sekarang kita sudah lebih fokus lagi, makanya kita tidak terlalu banyak desa, kita ambil satu supaya nanti lebih fokus dan mereplikasinya ke desa lain juga lebih mudah.
Pak hari ini kita juga diskusinya mengenai data statistik untuk pelayanan publik ya. Data seperti apa aja yang bisa didapatkan masyarakat di BPS, Pak? Kalau secara peraturan ya Bu, sebenarnya data di BPS itu data dasar, data makro. Makro misalnya data kemiskinan sampai tingkat kabupaten, pengangguran, ekonomi dan lain-lain sampai tingkat kabupaten. Jadi data-data itu yang bisa kita sampaikan. Untuk publikasi kita ada Bengkalis dalam angka yang sudah launching sama PDRB, Produk Domestik Regional Bruto yang berisi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi data-data yang sifatnya makro atau di tingkat kabupaten itu ada di BPS. Tapi nanti data yang lebih detail sampai ke kecamatan sampai ke bawahnya itu seharusnya adanya di PPD. Nah, seperti itu yang disebut data sektoral. Jadi data dasar di BPS, data sektoral ada di dinas instansi PPD masing-masing. Oke. Gitu. Oh, jadi kalau masyarakat ingin mendapatkan data sekarang gimana? Udah ada online-nya, Pak? Sudah, jadi yang pertama bisa ke website ya. Di website itu ada publikasi dalam bentuk PDF, kemudian ada tabel ya, tabel dinamis, itu kita bisa request tabelnya seperti apa, tapi sesuai topik yang tersedia, sama tabel statis yang sudah disediakan. Nah, jika memang ada keperluan yang lebih dalam atau lebih detail, bisa nanti WhatsApp ke ada nomornya nanti di website itu atau di media sosial kami di Instagram atau di Facebook. Bisa langsung hubungi WhatsApp-nya di situ, nanti petugas kami akan membalas permintaan Bapak Ibu. Kalau tersedia akan kami berikan dalam jangka waktu 3 hari. Tapi kalau memang tidak tersedia akan kami beritahu. Jadi cukup mengklik BPS Bengkalis gitu ya atau gimana? Kalau yang ini ada di website, tapi kalau yang Namanya apa, Pak? SLAIS Bu, sistem informasi dan layanan informasi statistik Kabupaten Bengkalis. Jadi di situ ada WhatsApp, ada kemudian yang kita sedang uji coba itu API, aplikasi di berbasis website. Itu. Tapi sekarang yang sudah jalan full adalah WhatsApp tadi. Oke, makasih Pak Hari. Desa Air Putih ditetapkan atau dicanangkan sebagai desa cantik 2025. Nah, ini kita akan menyaksikan pencanangan desa cantik di Kabupaten Bengkalis. Sharing knowledge telah berjalan beberapa bab. Sedangkan SLAIS Web Apps adalah pengembangan integrasi dari SLAIS WhatsApp.